Halo teman semua, selamat datang di channel ini. Channel yang diperuntukkan untuk kalian pemula yang ingin belajar audio workstation. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Setelah pada sesi pertama kalian sudah mendapatkan monitor reference, sekarang mulai kita treatment ruangan kita supaya ruangan kita dapat mengakomodasi semua frekuensi yang keluar dari monitor reference. Karena kalau tidak bisa mengakomodasi, ya sama aja, percuma kalian beli monitor mahal-mahal, nggak ada gunanya karena referensinya itu salah. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke treatment ruangan supaya bisa mengakomodasi seluruh frekuensi secara sempurna, yang kita perhatikan pertama kali itu harusnya insulasinya. Nah insulasi itu apa? Insulasi itu proofing. Proofing itu supaya ruangan kita itu kedap dulu dari suara-suara dari luar. Gitu kan, nggak asik kalau misalnya kita baru bekerja, berproduksi, ternyata ada suara sepeda motor lewat atau suara kereta api lewat masuk ke ruangan kita atau ke studio kita. Nah sebaliknya juga nggak asik juga kalau tetangga komplain, karena pada saat kita produksi take suara drum itu keras banget ya, apalagi malam-malam si tetangga komplain. Nah itu namanya insulasi ya. Nah teman-teman, perlu diketahui bahwa suara itu merambat itu selain melalui udara ya, itu juga melalui struktur bangunan ya. Suara itu merambat dari udara, menabrak dinding misalnya, lalu dia akan merambat melalui dinding, melalui apapun struktur bangunan itu. Nah itu perlu diinsulasi supaya rambatannya itu tidak keluar. Sebaliknya dari luar juga begitu, dari luar suara merambat jangan sampai masuk ke dalam, harus diinsulasi. Kalian pasti pernah nih dengar bocoran suara diskotik ya, kalau kalian lewat di jalan, atau bahkan kalau kalian sedang berkunjung ke hotel, menginap di hotel, ada diskotiknya di sana. Suara bassnya itu ya kita masih dengar dari jalan atau dari kamar seberangnya. Nah itu karena suara itu merambat dari udara, menyentuh ke struktur bangunan, keluar mencari celahnya. Nah kenapa cuman suara low yang keluar ya, suara bass yang keluar? Karena frekuensi low itu yang mempunyai panjang gelombang yang jauh tuh. Kalau misalnya 20 Hz panjang gelombangnya 17 meteran. Kalau ruangannya nggak cukup, diskotik itu nggak cukup ruangannya, dia pasti akan mencari celah, mengikuti struktur bangunan keluar. Kembali ke masalah insulasi. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah sebetulnya setiap bahan bangunan itu mempunyai rating sound transmission ya, rating untuk menghambat suara. Yang saya tahu setiap produsen itu membuat suatu spesifikasi. Kalian bisa browsing ya. Kalaupun nggak ada spesifikasinya, seperti misalnya batu bata atau setelah menjadi tembok, kan nggak ada yang buat spesifikasinya itu. Kalian bisa aja browsing, banyak peneliti yang telah menguji itu dan memberikan ratingnya berapa. Nah kalau untuk tembok yang sudah diplester itu ya, itu STC-nya atau daya penyerapan terhadap transmisi suara ya, supaya nggak bocor ke ruang sebelahnya, itu ratingnya 40 ya. Ada lagi gypsum itu lebih tipis kan itu. Nah itu ratingnya itu 30 ya, semakin tebal semakin bagus. Kalau kita perlu untuk studio seperti podcast gitu ya 60 cukup lah gitu. Cara menghitungnya gimana? Yaitu tadi, dari bahan bangunan itu kita browsing berapa STC-nya. Kalau secara hitungan ternyata ratingnya STC-nya itu kurang ya, misalnya kita perlu dinding dengan STC 60 ya, namun kalian baru membuat tembok yang mana bahannya dari batu bata, STC-nya baru 40. Nah solusinya kalian bisa menambah itu material-material yang lainnya. Misalnya kalian tambahin rock wool ya, lalu ditambahin apalagi ya, karpet, atau tambahin gypsum supaya total STC-nya itu 60. Nah setelah kita menghitung STC-nya, bagaimana kita tahu bahwa peredamannya itu cukup? Nah ini ada hitungan lagi namanya
noise criteria ya, NC gitu. Nah, kita bisa menggunakan SPL meter ya. Kalau kita punya alat SPL meter lebih bagus. Tapi kalau kalian nggak punya, kita bisa download tuh di App Store atau Play Store ya. Cuman itu sebetulnya kurang akurat karena belum dikalibrasi. Harusnya dikalibrasi. Tapi sudahlah, itu agak sedikit rumit. Kalian bisa download saja. Nanti kita ukur dBA-nya ya, decibel average-nya, rata-ratanya, tingkat kebisingannya berapa. Nah, itu yang namanya noise criteria. Ada beberapa standar itu ya, noise criteria ruangan atau tingkat kesunyian ruangan. Misalnya untuk sebuah kantor itu standarnya adalah 30 sampai 40 decibel average ya. Untuk studio ya kira-kira antara 15 sampai 20 decibel average. Nah, banyak sekali teknik untuk insulasi di YouTube atau di artikel-artikel. Nah, yang mana mereka intinya akan memisahkan antara ruangan studio kita dengan ruangan yang lain dengan berbagai cara, misalnya menyediakan celah udara gitu ya, supaya getarannya itu tidak merambat ke dinding sebelahnya. Ada juga dengan teknik pegas. Nah, itu juga bisa mengurangi getarannya yang menuju ke ruang lain. Nah, setelah insulasinya tercipta ya, lalu permasalahan yang kedua adalah mengenai resonansi ya. Resonansi itu adalah pantulan dari suara yang liar yang tidak bisa kita kendalikan. Bayangkanlah seperti kalau kalian berbicara di dalam sumur atau berbicara di tengah-tengah gunung batu gitu ya. Kan pantulannya kemana-mana. Suara kalian tidak akan bisa fokus, tidak detail. Kembali lagi ke masalah panjang gelombang dari referensi itu. Pantulan itu terjadi dari situ. Jadi gelombang yang panjangnya tidak sesuai dengan ukuran ruangan kalian itu menabrak tembok, memantul lagi ke dinding satunya, memantul lagi dinding satunya, dan seterusnya. Nah, pantulan itulah yang menyebabkan resonansi yang tidak terkendali. Saya berkali-kali mengatakan ya, setiap frekuensi mempunyai panjang gelombangnya masing-masing. Sebetulnya seperti apa sih? Nah, kalau kalian perhatikan, frekuensi itu kan dari 20 Hz sampai 20 kHz. Itu artinya apa? Misalnya 20 Hz. 20 Hz itu sebetulnya dalam 1 detik itu ada 20 kali gelombang. Ya, gelombang itu terdiri dari gunung dan lembah. Itu ada 20 kali dalam 1 detik. Nah, kalau 20.000 Hz berarti dalam 1 detik itu terdapat gelombang 20.000 kali. Nah, kita sekarang bisa bayangkan kan, dalam 1 detik itu ada 20 kali gelombang, dan dalam 1 detik terdapat 20.000 kali gelombang. Ya, nah berarti gelombang yang paling panjang adalah gelombang yang frekuensinya rendah, yang 20 kali dalam 1 detik. Kalau yang 20.000 kali, tentu dalam 1 gelombang itu pendek-pendek itu jaraknya. Nah, bagaimana kita menghitung panjang gelombang? Nah, itu ada penelitiannya juga, seperti penelitian misalnya kecepatan cahaya gitu ya. Dalam 1 detik itu kecepatannya sampai berapa kilometer per detik gitu ya. Ini sama juga dalam konteks gelombang suara ya, frekuensi itu dalam 1 detik itu ternyata frekuensi suara itu bisa menempuh 334 meter itu dalam kondisi udara 20 derajat Celcius. Nah, nanti beda lagi dengan kondisi suhu yang lain ya. Nanti akan saya jelaskan mengenai headphone, yang mana kondisi suhu telinga kan juga berbeda juga. Jadi kita bisa hitung sekarang. Kalau misalnya 20 Hz, ya 20 Hz itu kan dalam 1 detik 20 gelombang. Nah, 20 gelombang itu terjadi dalam 334 meter. Berarti 1 gelombangnya sekarang bisa dihitung 334 dibagi 20. Kan berarti 16,7 ya, katakanlah 17 meter. Nah, 20 Hz itu panjang gelombangnya, 1 gelombang, gunung dan lembah, itu 17 meter. Kalau kalian hanya punya ruangan 4 meter, mana cukup bisa mengakomodasi panjang gelombang 17 meter. Itu permasalahannya dengan resonansi atau pantulan. Kalau kita bicara soal pantulan, pantulan itu seperti apa sih? Gerakannya seperti apa gitu ya?
Nah, kalau secara teori itu ada 3 jenis pantulan. Yang pertama itu aksial. Aksial itu pantulan dari dinding yang berhadapan, simetris tuh, dari depan sama belakang, samping kiri, samping kanan, atas dan bawah, simetris gitu ya. Lalu ada lagi yang namanya tangential. Ya, tangential itu antara dua dinding yang berhadapan tetapi tidak simetris. Ya, tidak simetris. Lalu ada lagi yang namanya obliques. Obliques itu pantulan yang semakin tidak terarah itu. Ada 3 dinding atau 4 dinding berputar-putar. Nah, itu namanya obliques. Yang paling mengganggu itu yang aksial, terutama kalau dinding kalian itu simetris ukurannya. Depan, belakang gitu ya, langsung itu bertabrakan di tengah. Samping, kiri, kanan juga bertabrakan di tengah. Makanya ada rekomendasi kalau membuat suatu bangunan untuk studio, dindingnya jangan simetris atau jangan kelipatannya. Nah, karena pantulan aksial itu nanti beberapa frekuensi akan mengalami penguatan di situ. Nah, secara bahasa audio itu disebut standing wave ya, penguatan di beberapa frekuensi. Nanti akan saya jelaskan. Oh ya teman-teman, jangan bingung dengan amplitudo atau kekerasan suara ya. Kalian mungkin tidak mendengar pantulan karena kekerasan suaranya itu rendah, atau saat kita bicara itu lembut gitu ya, tidak mendengarkan pantulan. Tetapi sebetulnya panjang gelombangnya itu sama. Misalnya 20 Hz ya tetap 17 meter. Masalah amplitudo atau kekerasan suaranya itu diperlembut gitu ya, dikecilkan sehingga pantulannya itu tidak terdengar, itu masalah lain. Artinya keras atau lembut, pantulannya itu sebetulnya tetap ada, cuman terdengar enggak gitu ya. Untuk kita dapat mengetahui di mana frekuensi yang standing wave, di frekuensi mana gitu ya, itu secara matematis sebetulnya bisa dihitung juga, yaitu kecepatan suara yang 334 meter per detik tadi dibagi 2 kali jarak antar dinding. Misalnya nih, jarak antar dinding depan belakang ini adalah 6 meter, berarti 334 dibagi 2 kali 6 meter. Hasilnya adalah 27,8 Hz itu. Lalu yang dinding kiri dan kanan juga bisa dihitung juga. Katakanlah jaraknya 3 meter, berarti 334 dibagi 2 kali 3 meter. Hasilnya adalah 55,6 Hz. Lalu standing wave terjadi di mana? Nah, setiap frekuensi itu sebetulnya punya frekuensi harmonisnya. Ya, frekuensi harmonisnya adalah di kelipatannya. Misalnya tadi ada 27,8 Hz. Kita kelipatkan sekali berarti 55,6 Hz. Kita lipatkan sekali lagi berarti 83,4 Hz. Kita lipatkan sekali lagi berarti 111,2 Hz gitu ya. Nah, itu kelipatan-kelipatan itu disebut harmonis frekuensinya. Nah, untuk dinding yang kiri dan kanan tadi kan kita dapat menemukan hasilnya 55,6 Hz ya. Lalu harmonisnya di mana? Ya di kelipatannya juga. Kelipatan pertama berarti 111,2 Hz. Nah, ingat tadi yang dinding depan belakang. Tadi kelipatan ketiganya itu kan juga sama, itu 111,2 Hz. Nah, karena ada 2 frekuensi yang sama, nah di situ akan terjadi penguatan atau standing wave. Nah, penguatan ini itu tidak bisa diatasi dengan equalizer. Misalnya equalizer di frekuensi 111,2 Hz itu kita turunkan, itu nggak bisa karena dia penguatannya terlalu dominan. Cara satu-satunya adalah dengan meredam di frekuensi itu, yaitu dengan material-material tertentu yang kita tempelkan di dinding supaya frekuensi-frekuensi yang bermasalah itu dapat diredam. Selain hitungan-hitungan matematis itu, sebetulnya kalian bisa pakai kalkulatornya, di internet banyak. Nanti saya kasih linknya di bawah ya. Ada yang namanya Amrock, ada yang nama XTC Room Analyzer, tapi ini berbayar kalau XTC. Ada namanya IS ya, macam-macam. Nah, di aplikasi itu kita bisa buat itu simulasi ruangannya. Misalnya panjangnya 3 meter, atau panjangnya 6 meter, lebarnya 3 meter. Nanti dia akan mensimulasikan dengan bentuk bangunan itu. Nah, lalu dia juga akan memberikan hasilnya itu, bahwa standing wave-nya itu terjadi di frekuensi mana aja itu kelihatan. Bahkan di modelingnya itu akan diberi warna itu merah,
atau secara manual. Sebetulnya kita bisa cari dengan perubahan energi ya, pakai SPL meter. Kita setel yang namanya pink noise ya. Pink noise itu suatu impuls suara yang mana frekuensinya itu lengkap dari 20 Hz sampai 20 kHz ya. Kita putar itu di komputer kita, keluar dari speaker. Nah, kita bisa cari itu dengan suatu SPL meter di mana lokasi-lokasi terjadi peningkatan desibel. Nah, di sana yang bermasalah. Kita kembali ke pantulan ya. Nah, sebetulnya kan pantulan itu adalah suara yang datangnya terlambat, yang mengganggu ya. Nah, sampai di mana kita bisa mentolerir keterlambatan suara itu, disebutnya adalah reverb time ya. Nah, reverb time adalah berapa lama suara itu meluruh ya, menurun 60 desibel ya. Misalnya tadinya 100 desibel, dia turun 60 desibel menjadi 40 desibel kan. Nah, itu berapa? Itu waktunya itu berapa? Nah, standarnya dalam ruangan 10 meter kubik itu adalah 0,9 detik. Jadi misalnya dari 100 dB dia menurun 60 dB menjadi 40 dB itu dalam 0,9 detik. Itu bisa kita toleransi. Untuk ruang studio adalah 0,3 detik sekitar itu. Cara mengukurnya adalah dengan suatu alat yang namanya RT60 ya, RT60 gitu ya. Artinya reverb time 60 dB penurunannya. Nah, kalau kalian pengen yang sederhana, silahkan juga download di Play Store atau di Apple Store. Itu ada yang versi-versi sederhana. Dan sekali lagi, itu sebetulnya belum terkalibrasi. Tapi nggak apa-apa, untuk latihan kalian bisa gunakan itu. Caranya adalah dengan impuls suara juga. Impuls suaranya dari mana? Dari pink noise. Nanti akan saya sampaikan apa itu pink noise, bagaimana caranya. Jadi intinya pada komputer kita install tuh generator suara. Di sana ada pilihan pink noise, lalu kita play itu. Jadi dia keluar dari speaker. Nah, impuls itulah, impuls dari pink noise itu kita tangkap dengan RT60. Nah, menangkapnya dengan apa? Yaitu dengan mikrofon yang khusus, mikrofon measurement ya, pengukuran seperti ini. Saya punya mikrofon ini Behringer ECM 8000. Ini cukup murah, 500 ribuan. Kalian bisa gunakan mikrofon seperti ini. Di mana kita ambil sampelnya? Yang pertama yaitu di tempat duduk yang namanya hot seat, yang mana si operator atau engineer duduk di situ pertama. Yang kedua ya di semua titik, yang mana makin banyak titiknya kita ambil sampel makin bagus. Nah, untuk kekerasan suaranya atau impulsnya itu kalian bisa pilih aja berapa dB ya. Nah, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa panjang gelombang itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kekerasan suara. Kekerasan suara itu hanya akan mengakibatkan kita mendengar atau tidak. Panjang gelombang itu, frekuensi tetap panjangnya. Kalau 20 Hz ya tetap 17 meter. Sehingga pantulannya tetap ada, meskipun tidak kita dengar. Tadi saya sampaikan bahwa kalian harus menginstal generator untuk pink noise ya. Kalau kalian pengen yang gratisan sebetulnya ada di internet, namanya Room EQ Wizard ya. Nanti linknya saya kasih di bawah juga. Tinggal kalian beli measurement-nya, kalian lakukan sesuai instruksi di software itu. Selain itu kalian bisa juga menggunakan kalkulator Sabin. Kalkulator ini ada juga di internet, nanti linknya saya kasih juga. Nah, setelah kita tahu frekuensi mana yang bermasalah di pantulannya, misalnya 500 Hz itu ada di 1,5 detik misalnya, padahal kita perlunya 0,3 detik. Nah, maka kita perlu treatment ruangannya. Begitu juga frekuensi-frekuensi yang lainnya. Kalau pakai aplikasi Amrock itu tadi, yang linknya saya kasih di bawah itu, kelihatan tuh semua itu frekuensi yang bermasalah. Nah, treatmentnya bagaimana? Di pasaran sebetulnya sudah disediakan itu banyak treatment untuk akustik ruang. Yang pertama namanya absorber ya, itu untuk penyerapan frekuensi di atas 500 Hz. Materialnya itu lunak, itu berpori-pori. Nah, silakan aja sekalian pasang di tempat-tempat di mana pantulan di atas 500 Hz itu terjadi. Ya, ada di rekomendasi aplikasi Amrock, atau gampang lagi kalian bisa duduk di posisi hotspot itu, posisi engineer itu ya. Lalu kalian
minta teman kalian untuk membawa cermin keliling ke setiap dinding itu, nanti kalau kita bisa lihat speaker itu di cermin ya, nah itu berarti titik pantulannya ada di situ. Nah, menggunakan absorber ini juga hati-hati. Tadi saya kan bilang yang absorber itu bisa untuk meredam untuk 500 Hz ke atas ya. Nah, padahal yang akan kita treatment ini kadang-kadang spesifik nih, misalnya 510 Hz, yang lainnya enggak gitu. Jadi yang high itu bisa jadi keredam juga gitu, padahal nggak perlu. Nah, solusinya ada juga secara teknologi, banyak yang menyediakan namanya desobber ya. Nah, bedanya desobber itu sebetulnya di dalamnya itu sama seperti absorber, dalamnya ada material yang lunak berpori, tapi depannya dindingnya itu ada semacam MDF itu ya, yang ada lubang-lubangnya. Nah, lubang-lubangnya itu fungsinya untuk menyaring frekuensi high-nya itu agar tidak semuanya masuk teredam. Sebetulnya kita bisa buat sendiri tuh desobber, pakai kalkulatornya juga ada. Nanti saya kasih linknya di bawah. Nah, selanjutnya adalah bass trap ya. Pada umumnya suara low atau frekuensi low itu perilakunya itu akan memantul di pojok-pojok ruangan ya. Di sanalah akan kita pasang namanya bass trap. Bass trap itu bahannya dengan PVC ya, lalu dilapis vinil. Dalam PVC-nya itu diisi suatu mineral wool ya. Nah, besarnya PVC itu kita bisa atur itu seberapa besar frekuensi low yang akan kita redam. Nah, kalau kurang di ujung-ujung atau di pojok-pojok ruangan, bisa kita kasih di atas-atas dinding yang di pojok-pojok itu, bawah atau atas ya. Yang terakhir ada diffuser ya. Jadi tidak semua pantulan itu perlu kita redam. Ada yang perlu kita pertahankan, tetapi jangan fokus. Akhirnya kita perlu pemecahan partikelnya itu menjadi vektor-vektor yang kecil, itu namanya diffuser. Nah, setelah terpasang absorber, bass trap, diffuser gitu ya, nah, kalian perlu menguji lagi itu dengan RT60, diuji lagi di titik-titik yang tadi, cek lagi mana yang bermasalah. Kalau ternyata terlalu teredam ya kurangi absorbernya atau bass trapnya atau diffusernya gitu ya. Nah, kalau memang kurang ya ditambah. Kira-kira begitu, try and error ya. Nah, setelah insulasi, resonansi bisa kita atasi. Sekarang yang ketiga adalah mengenai tuning ruangan. Kalau RT60 atau RT60 itu mentuning pantulannya supaya sama setiap frekuensi, tidak lebih dari 0,3 detik ya untuk studio. Nah, maka sekarang yang kita perlu lakukan adalah mentuning energinya ya, energinya. Semua frekuensi dari 20 Hz sampai 20 kHz supaya rata, flat, yang akhirnya akan sama seperti speakernya. Jadi kalau speakernya flat, responnya ruangan juga harus flat supaya kita dapat referensi telinga itu yang benar. Kalau dalam mengukur pantulan kita menggunakan aplikasi di HP atau kita bisa menggunakan alat pengukur RT60 itu ya, RT60, kita juga bisa mengukur ratanya atau flatnya respon frekuensi di ruangan ini dengan yang namanya RTA, Real Time Analyzer. Kita bisa gunakan suatu alat RTA atau kita juga bisa download di Play Store atau Apple Store, ada yang versi sederhananya itu. Sebetulnya bisa profesional kalau kita kalibrasi, tapi untuk tingkat belajar kita pakai HP saja untuk mengukur tingkat flatnya. Cara mengujinya lagi-lagi sama, kita pakai generator pink noise ya, kita nyalakan ya dalam suatu kekerasan tertentu ya, amplitudo tertentu. Lalu kita lihat itu real time analyzer-nya itu. Ada seperti grafiknya itu ya, ada 20 band, 30 band gitu ya. Dari frekuensi terendah 20 Hz sampai 20 kHz. Sepanjang dia rata berarti respon ruangnya sudah rata. Nah, kalau respon RTA-nya itu nggak rata ya, misalnya ada yang boosting atau cutting gitu ya. Nah, gimana ininya, treatmentnya? Ada dua cara. Treatmentnya kembali ke treatment peredaman tadi ya. Kita atur ruangannya. Tetapi itu sebetulnya yang memakan waktu ya.
kita bisa treatment speakernya. Ya, speakernya kita kasih equalizer sebelum ke speaker keluar, supaya kita bisa atur lagi nih yang boosting itu di mana frekuensinya, kita turunin. Yang kurang nih mana, kita naikkan. Namun demikian treatment lewat speaker itu hanya bisa kita pakai kalau kita dalam konteks mixing ya. Kita dapat mendengarkan suara yang seolah-olah flat. Tapi kalau dalam konteks recording, misalnya kita mau merekod suara vokal misalnya atau gitar, nah ini kalau ruangannya tidak memberi respon yang flat, hasil yang direkam juga nggak flat. Satu-satunya kita harus mengkalibrasi mikrofonnya, itu kalau todong ya. Kalau direct mungkin bisa langsung, tapi kalau ditodong oleh mikrofon ya kita harus kalibrasi supaya mikrofonnya itu juga flat. Oh ya teman-teman, kita kembali ke masalah pantulan ya. Ada suatu pertanyaan yang bagus mengenai panjang gelombang ya. Ada yang bertanya bahwa kalau panjang gelombangnya itu 17 meter, bagaimana mungkin, karena headphone kalau kita pakai itu jarak antara speaker dengan gendang telinga itu kan hanya 1 inci, mungkin 2 inci gitu ya. Bagaimana kita bisa mendengarkan suara low frekuensi yang bagus gitu. Nah sebetulnya itu teknisnya berbeda. Di depan saya juga sudah sampaikan bahwa panjang gelombang itu terpengaruh juga dengan suhu udara. Suhu udaranya di telinga, dalam telinga tentu lain. Dan struktur ruangnya juga lain. Di dalam tubuh kita itu struktur ruangnya lain. Nah, teknologi headphone itu berbeda dengan teknologi speaker yang mana dia melemparkan suara dalam ruang. Nah, teknologi headphone melemparkan suara ke dalam rongga-rongga tubuh kita. Di sana akan terjadi konduksi tulang ya. Ada tulang telinga, ada tulang pipi, dan lain-lain. Nah, konduksi tulang itulah yang mengirimkan sinyal ke otak. Nah, itu perbedaannya dengan speaker. Kedekatan speaker headphone dengan gendang telinga, itu kan juga berarti si speaker atau drivernya itu tidak memerlukan tenaga yang banyak untuk kita dapat mendengarkan. Nah, teknologinya itu dengan mengatur vibrasinya aja. Jadi secara teknis memang sangat berbeda dengan speaker reference yang kita punya. Nah begitu teman-teman penjelasan sederhana saya mengenai akustik ruang. Kalian bisa belajar sendiri, di YouTube juga banyak mengenai perhitungan-perhitungan atau teknis-teknis mengenai insulasi ruang, mengatasi resonansi ruang, dan mentuning atau meng-EQ ruang.